Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Ali Mustika Sari. Kali ini saya berbagi ke teman-teman pemula ya, yang mungkin mau migrasi ke OLT dari HTB, migrasi ke OLT, atau mungkin teman-teman yang mulai dari awal mau setting semuanya dari OLT-nya ya teman-teman ya. Ini sebagai pertimbangan buat teman-teman semuanya. Kita lihat dari sisi harganya teman-teman semuanya. Nanti insya Allah di sesi yang lain saya juga akan membahas dari sisi yang lain, termasuk dari kestabilan, dari perawatan dan semacamnya. Tapi kalau ini sebagai pertimbangan teman-teman semuanya, nanti dari sisi harga, ya. Jadi kalau teman-teman nanti itu mulai dari nol, itu menggunakan OLT, teman-teman harus disiapkan OLT-nya dulu. Jadi topologi itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Mau menggunakan EPON atau G-PON. Terus nanti juga router ONU-nya juga menggunakan X-PON, EPON atau menggunakan G-PON. Itu juga harus dipertimbangkan teman-teman semuanya. Nah, dari teman-teman yang sudah menggunakan HTB, insya Allah itu nggak terlalu besar untuk migrasinya. Tapi kalau mulai dari awal menggunakan OLT memang cukup besar biayanya. Dan memang di saat teman-teman itu mulai migrasi perlahan-lahan, itu nanti memang kadang itu ada sedikit trouble, dan itu biasanya perlahan juga teman-teman akan paham, oh trouble-nya di sini, ada kekurangannya di sini, atau mungkin di situ ada hal yang memang harus diperbaiki dari sisi jaringannya dan semacamnya. Nah, kalau dari teman-teman dari nol itu lebih mudah sebenarnya. Karena apa? Kita hanya mencari di situ topologi yang cocok buat teman-teman semuanya. Menggunakan sistemnya rasio kah ataukah menggunakan sistem ODC. Jadi kalau ODC itu teman-teman harus punya kabel yang cukup banyak, kabelnya lebih banyak daripada sistem rasio untuk pemasangan ODP-nya. Oke, ini dari sisi harga terlebih dahulu teman-teman semuanya. Biar teman-teman nanti bisa menjadi pertimbangan ya. Saya itu mau migrasi atau mau membuat sistem itu OLT ya. Nah, ini saya gambarkan OLT-nya EPON saja ya. Jadi usernya bisa sampai 250 user EPON saja. Nah, kita mulai dari satu ya. Teman-teman harus punya terlebih dahulu sumber internet ini di luar itu ya, sumber internet dan alat untuk membagi bandwidthnya. Itu bisa mikrotik, bisa alat yang lain. Itu tidak saya hitung dari sisi harganya. Nah, kita mulai dari OLT-nya ya. Dari OLT, kalau satu paket teman-teman semuanya, ada banyak merek teman-teman, ada merek Visol, ada Hyoso, ada merek Global, ada merek lain-lain lah. EPON itu paket komplit itu rata-rata standar itu harganya kurang lebih sekitar 3 juta sampai 4 juta ya. Ringnya seperti itu. Kalau seandainya ada yang jual di situ EPON 2,7 juta, 2,8 juta, itu belum komplit, belum termasuk dengan SFP-nya. Kalau sudah komplit dengan SFP-nya, itu biasanya sudah di atas 3 juta. Jadi ada yang 3 juta 200, 3 juta setengah. Tertinggi itu yang saya lihat itu sekitar 4 juta setengah. Nah, kita ambil ringnya untuk OLT saja, itu yang komplit, paket komplit itu sudah kisaran harga 3 sampai 4 juta. Anggap aja kita anggap 3 sampai 4 juta ya. Itu OLT. Yang kedua teman-teman semuanya, yang paling penting yang kedua adalah kabel. Di saat teman-teman di sini menggunakan sistemnya rasio, kabelnya cukup satu, nanti ODP-nya bisa di split dengan sistem rasionya. Jadi kabelnya cuma satu. Misalkan di sini itu teman-teman beli satu roll kabel itu kurang lebih sekitar 700.000. Jadi satu roll kabel 1 km itu kurang lebih sekitar 700 sampai 800.000. Ada yang di bawah 700, ada 600 juga ada. Jadi kita anggap ringnya 700.000. Sudah kita anggap di sini sudah kisaran 3 juta sampai 4 juta. Saya ambil 3 jutanya yang paling murah ya, 3 juta tambah 700.000. 3.700.000 itu untuk kabel dan OLT saja. Yang selanjutnya, di saat teman-teman sudah punya kabel, sudah punya OLT-nya, teman-teman harus punya ODP. ODP kayak gini, ini box ODP-nya kalau yang besar kayak gini, ini harganya kisaran sekitar 150.000 sampai 200.000. Kalau saya beli itu rata-rata sekitar 185.000. Anggap aja paling murah di situ adalah 150.000.
ya, 150.000 untuk ODP-nya. Ini ODP-nya tetap nanti akan banyak. Tidak mungkin ODP 1. Kita anggap aja kita pembelian ODP, anggap aja 1 juta. 1 juta untuk ODP, ya. Nanti kita tambahkan lagi ya. 1 OLT, 2 ini kabelnya baru 1 roll ya, 1 roll ya. Terus habis itu 3 ODP-nya. Nah, kalau ODP yang kayak gini, ini di bawah 100.000, anggap aja ini 100.000. Ini ODP yang 8 core, ini yang ODP 16 core teman-teman, 16 core dan 8 core. Oke. Terus yang paling penting lagi ada namanya tiang. Nah, jadi kalau bisa teman-teman tiangnya itu untuk ODP-nya itu tiangnya sendiri kalau bisa. Nah, kalau saya beli itu tiang per tiang itu karena rata-rata sekitar 300 sampai 400.000. Anggap aja paling murah itu tiangnya 300.000. Ya, satu tiang. Nanti kalau ODP-nya 10, nah gitu kan tinggal kalikan 3 juta. Nanti kita anggap di sini kita punya ODP 5 lah, 5 atau sampai 10 gitu. Tadi ODP-nya 1 juta, tiangnya kita anggap sekitar 2 juta sampai 3 juta. Nah, dari sini ada lagi yang perlu dibeli lagi teman-teman. Kalau teman-teman di sini menggunakan HTP, cukup di sini menggunakan yang tenda kayak gini dan apa itu tenda N303, tenda N301 dengan HTP kayak gini. Nah, teman-teman di situ harus menggunakan Xphone atau ePhone. Karena di sini OLT-nya adalah ePhone, teman-teman harus beli yang di sini Xphone ataupun ePhone. Kalau Xphone itu bisa dipakai untuk OLT ePhone dan Gphone. Kalau ePhone hanya bisa dipakai untuk OLT ePhone. Gphone ONU-nya ini ya. Jadi ONU-nya atau routernya atau ONT-nya, nah gitu. Ini saya biasanya belinya Xphone. Anggap aja dengan adaptornya adalah 150.000. Tinggal nanti berapa kliennya, ya. Nanti kita anggap semuanya satu-satu dulu atau 5 gitulah, kita hitungkan kayak gitu. Ini 150.000. Anggap aja kita harus persiapan di sini harganya 1 juta untuk kurang lebih sekitar 5 sampai 8 klien. Nah, kalau 10 klien kan 1,5 juta. Oke. Terus setelah itu teman-teman semuanya, kalau teman-teman di sini membelinya ini menggunakan yang kayak gini, misalnya passive splitter yang PLC ya, PLC kayak gini, ini satu PLC rata-rata itu 40.000 teman-teman, 40.000 satu itu ya, itu yang 1/4, 1/2 juga segitu. Anggap aja semua rata itu adalah 1/8 atau 1/4 itu 50 ribuan semuanya. Kita anggap seperti itu, oke? Terus yang selanjutnya teman-teman harus punya kayak gini, apa itu namanya, 4 core. Ini indoor maupun outdoor. Ini kalau satu kisaran harganya kalau indoor itu ke 7 ribuan. Dan ini pasti akan butuh banyak teman-teman. Ini 7 ribuan. Kalau yang outdoor harganya kurang lebih sekitar 10 sampai 11 ribuan. Ini 7 sampai 8 ribu. Tinggal dikalikan. Nanti kita hitung bareng-bareng teman-teman semuanya. Saya bikinkan video khusus nanti tambahan untuk penjumlahan semuanya ya. Terus teman-teman harus juga siap barel yang seperti ini. Jadi saya itu juga menyiapkan barel atau konektor yang warna biru kayak gini itu. Ini biasanya satu pak, saya beli satu pak. Ini tujuannya untuk cadangan juga, karena biasanya kalau teman-teman beli pasif kayak gini itu sering sekali kendalanya itu ada di ininya, barelnya ya. Jadi saya ulang lagi, kita mulai hitung ya. OLT misalnya kita ambil 3 juta. Ini permulaannya, OLT ePhone 3 juta komplit. Habis itu kita punya kabel 700.000, 3.700.000. Terus habis itu kita harus punya tiang teman-teman semuanya. Anggap aja tiangnya kita awal-awal 1 juta, 4.700.000. 4.700.000 ya. Terus di sini kita harus punya box ODP. ODP di sini anggap aja 1 juta lah. 1 juta box ODP itu sudah 5 juta lebih lah. Terus 5.700.000. Kita beli passive splitter kayak gini, kita beli 1 juta. 6.700.000. Beli ONT ini 1,5 juta. Jadi 5.700.000 tambah 1,5 juta, anggap aja 1 juta lah biar mudah, nanti 1.300.000 ya. Biar lebih mudah. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 7 juta ya, 7 jutaan. Belum nanti tambahkan dengan yang apa itu ini. Tambahkan ini yang paling wajib punya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman harus punya OPM, itu yang minimal plus 10 dB. Kalau saya beli yang Joinbit ini yang plus 26 dB teman-teman semuanya.
Sudah, itu sudah komplit semuanya. Kalau kita hitung totalnya tadi kurang lebih sekitar 8 juta sampai 8 juta 500. Anggap aja kita anggap spare di situ kita butuh biaya untuk instalasi dan semacamnya, bayar orang dan semacamnya. Migrasi pertama atau di situ buat OLT pertama kali. Jadi modal yang dibutuhkan kita lihat saja. Ini yang paling sederhana, 10 juta teman-teman. 10 juta itu migrasi atau di situ yang paling awal kita memulai untuk apa itu OLT. Pelanggannya itu kisaran sekitar 10. Jadi 5 sampai 10 itu anggap aja 10 juta ya. Tinggal dipertimbangkan teman-teman semuanya. Yang terakhir ini yang tidak kalah penting, ini dulu saya juga belum punya namanya splicer atau alat untuk menyambungkan kabel WiFi baik drop core ataupun di situ fast core. Apa itu pack core kayak gini. Nah, apakah bisa menggunakan fast connector? Bisa, cuma di situ kadang itu ketahanan di situ biasanya kan kalau fast con itu kadang mudah patah di ujungnya. Sering terjadi kayak gitu. Kalau ada penyambungan fast con dengan fast con gini nilai redamannya juga tinggi. Makanya disarankan teman-teman di situ punya splicer. Splicer yang paling murah kita anggap aja 10 juta. Nah, splicer yang paling murah itu anggap aja 10 juta. Totalnya kurang lebih 20 juta. Ini belum OTDR. OTDR kita anggap yang paling murah di situ adalah 4 juta. Jadi 24 juta. Tapi OTDR itu tidak terlalu urgent teman-teman semuanya. Jadi kalau pelanggannya banyak itu baru kita menggunakan OTDR ya. Jadi teman-teman kalau mau ke arah OLT, jadi minimal punya dana kurang lebih sekitar 20 juta. Itu perkiraan teman-teman. Tapi nanti kalau sudah di lapangan, kalau saya sudah menghitung itu sebenarnya satu klien itu kalau kita hitung itu seandainya pemasangan itu ya, kalau kita hitung secara detail itu kurang lebih sekitar 500 sampai 1 juta per klien. Jadi kalau teman-teman itu punya 100 klien, asetnya itu sebenarnya kalau kita hitung itu kurang lebih sekitar 100 juta. Jadi satu klien itu kita punya itu kurang lebih sekitar 500 sampai 1 juta. Nah, kalau seandainya punya 100 klien kurang lebih sekitar asetnya itu sekitar 50 juta sampai 100 juta. Ya, ini sebagai pertimbangan teman-teman semuanya. Barangkali yang nanti mau ke OLT sudah tahu harganya ya. Tadi dari mulai OLT-nya sampai di situ ONU-nya dan semacamnya plus jasanya kita anggap semuanya itu totalnya kurang lebih di awal adalah 10 juta. Oke, itu mungkin nanti insya Allah kita akan bandingkan di video yang lain harga itu dengan HTB. Saya pilih mana nanti dari sisi harga aja ya, HTB terus menggunakan OLT. Oke teman-teman semuanya, semoga video pendek ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi galau atau cari referensi tentang membangun OLT dari nol, dari sisi harganya. Dan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.